Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di media pembelajaran At-Tarkib Taqsimul Kalimah untuk media pembelajaran bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Taqsimul Kalimah. Adapun al-ahdafut ta'limiyah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat membedakan taqsimul kalimah, isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan isim, fi'il, dan huruf dalam teks bacaan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu al-kalimah. Kalimat dalam bahasa Indonesia berarti susunan kata-kata yang bermakna. Contohnya, saya sholat di masjid, jadi terdiri dari beberapa kata. Sedangkan dalam bahasa Arab, al-kalimah berarti kata. Lafzun yadullu ala ma'na mufrad, lafaz yang menunjukkan arti tunggal atau satu. Contohnya seperti kata masjidun, sebuah masjid. Nah, lanjut taqsimul kalimah, pembagian kalimat. Dalam bahasa Arab, kata terbagi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Jadi ada 3 pembagian kata. Lalu, ma huwal ismu wal fi'lu wal harfu? Apa itu isim, fi'il, dan huruf? Yang pertama kita membahas mengenai isim. Isim adalah kata benda. Isim huwa ma dalla ala ma'na fi nafsih ghairu muqtarinin bizamanin. Isim adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan dia tidak berhubungan dengan waktu. Isim dapat menunjukkan makna manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, dan masdar. Contohnya, Muhammad untuk manusia, Hison, kuda untuk hewan, Ainab, anggur untuk tumbuhan, Ma, air untuk benda mati, Makkah, Mekah untuk tempat, Al-Yaum, hari untuk waktu, Jamil, bagus untuk sifat, dan Madhun, pujian untuk masdar. Nah, adapun alamatul ism, tanda-tanda isim, diantaranya dimasuki oleh alif lam, dimasuki tanwin, didahului oleh huruf jar, diawali oleh huruf nida, dan isnad. Contohnya pada kata al-baitu yang dimasuki oleh alif lam, maka dia termasuk isim. Kemudian baitun yang menggunakan tanwin pada akhirnya, maka dia termasuk isim. Kemudian ilallahi, maka kata Allah termasuk isim karena didahului oleh huruf jar ilah dan mengakibatkan berharakat kasrah pada akhirnya. Selanjutnya contoh yang lain yaitu min ilmin, maka ilmin termasuk isim karena didahului oleh huruf min, huruf jar, dan berakhiran kasrah. Selanjutnya ya Ahmad, maka Ahmad termasuk isim karena didahului oleh huruf nida. Atau ya ayyuhan nas, berbentuk ayyuha karena isimnya menggunakan alif lam. Selanjutnya yaitu isnad yang berarti sandaran. Contohnya babul fasli, pintu kelas. Seluruh kata yang termasuk isnad maka dia tergolong isim. Nah, itulah tanda-tanda isim. Selanjutnya kita membahas mengenai fi'il. Fi'il berarti kata kerja. Fi'il huwa ma dalla ala ma'na fi nafsih muqtarinin bizamanin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Jika waktu kejadian di masa lampau, maka dia disebut dengan al-fi'lul madhi. Jika pekerjaan tersebut kejadiannya baru terjadi atau sekarang dan akan datang, maka disebut dengan al-fi'lul mudhari'. Jika fi'ilnya menunjukkan perintah atau permintaan kejadian pekerjaan, disebut dengan al-fi'lul amri.
Adapun alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Yang pertama, dimasuki oleh kode. Contohnya, kode sami Allah, maka sami'a termasuk fi'il karena didahului oleh kode. Kemudian saufa, yang berarti akan untuk masa yang jauh. Kemudian sin, juga berarti akan namun untuk masa yang dekat. Maka yang dimasuki oleh sin dan saufa termasuk fi'il. Selanjutnya yaitu ta'ut ta'nis sakinah, ta yang menunjukkan isim muannas, contohnya pada kata fa'alat. Kemudian ta'ul fa'ilah, ta yang menunjukkan pelaku laki-laki seperti taf'alu. Kemudian ya'ul fa'ilah, ya yang menunjukkan pelaku perempuan seperti contohnya if'ili. Kemudian dimasuki oleh huruf lam seperti ayat lam yalid wa lam yulad, maka yalid dan yulad termasuk fi'il karena ia didahului oleh huruf lam. Yang terakhir adalah nun taukid seperti kata aqbilanna. Nah, itulah dia tanda-tanda fi'il yang dapat kita lihat. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada harfun. Harfun huwa madalla ala makna fi ghairi. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti bersama kata yang lain. Huruf tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki oleh kalimah isim dan kalimah fi'il. Huruf dia tidak dapat berdiri sendiri. Jadi setiap kata yang tidak menerima atau tidak memiliki tanda-tanda seperti isim dan fi'il, maka itu berarti ia adalah huruf. Contohnya, hal untuk harful istifham, kemudian lam untuk harful jazam, kemudian inna untuk harfut taukid, kemudian hatta untuk harful atof, dan min untuk harful jar. Nah, selanjutnya kita akan tes at-tadrib. Tentukanlah isim, fi'il, dan huruf pada teks berikut ini. Nah, silakan perhatikan teks berikut ini, kemudian baca dan analisis satu-satu mana yang termasuk isim dan mana yang termasuk fi'il dan mana yang termasuk huruf. Nah, setelah kita analisis, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Yang ditandai dengan tinta merah itu termasuk isim, yang biru termasuk fi'il, dan yang hijau termasuk huruf. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadda wajada.